iya begitu ya Mbak Vera. Tadi sebelum kesini tadi habis dari mana Mbak Vera? Sebelum menemui Bu Lydia, saya tadi ada satu mata kuliah sih Bu. Oh, tadi kuliah dulu berarti baru kesini. Sekali. Mata kuliah apa Mbak Vera? Mata kuliah ini evaluasi supervisi BK. Oh, evaluasi supervisi BK. Ya. Berarti Mbaknya ini jurusan BK ya? Iya, benar sekali. Bimbingan dan konseling gitu ya. Iya. Mbaknya kuliah di mana? Saya kuliah di Adibuana Surabaya. Oh, di Adibuana Surabaya. Iya. Sudah semester berapa Mbak? Untuk saat ini saya sudah semester 5 sih Bu. Sudah semester 5. Gimana Mbak rasanya di semester 5 ini? Rasanya cukup muak sih Bu. Cukup muak yang bagaimana nih Mbak Vera? Maksudnya? Cukup muaknya itu kayak jadi lebih ke overthinking. Sebentar lagi kan juga ada BPM, ada kayak KKN gitu loh Bu, semester 6 atau 7 gitu loh. Jadi Mbak Vera kayak mikir gitu ya untuk yang kedepannya bagaimana. Iya. Nah, selain kuliah gitu ya Mbak Vera kuliah, apa ada kegiatannya lain kayak misalnya Mbak Vera ikut organisasi atau UKM atau bagaimana Mbak? Kalau untuk UKM atau organisasi saya nggak ikut sih Bu. Oh, enggak ikut, jadi Iya. cuma ya kuliah gitu Iya, aja. selain kuliah saya juga di rumah itu kayak ngelesi gitu. Oh, Mbak Vera di rumah ngelesi gitu. Iya, benar Jadi sekali. habis pulang kuliah gitu ngelesinya gitu Mbak. Iya, sore sama malam ya pulang dulu. Itu udah dari lama apa baru-baru ini Mbak Vera? Dari semester 2 mungkin Bu, ya. Seingat saya dari semester 2. Udah dari semester 2 sampai semester 5 ini gitu ya. Iya. Tapi Mbak Vera bisa itu ya kayak manajemen waktunya gitu ya. Iya Bu, sangat bisa. Soalnya kan nggak terlalu lama juga lesnya itu. Berapa jam gitu Mbak lesnya? Kalau sore itu sama ngajinya itu hampir 2 jam. Kalau malam itu cuma 1 jam. Jadi nggak, menurut saya nggak mengganggu gitu. Berarti biasanya emang Mbak Vera kalau habis kuliah itu langsung pulang apa main-main dulu gitu sebentar sama teman-teman terus bagaimana gitu Mbak? Kalau pulang kuliahnya pagi, biasanya ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman. Kalau pulang kuliahnya setelah zuhur itu saya langsung pulang sih Bu. Takutnya nggak nuntut gitu. Emang rumahnya Mbak Vera ini di mana Mbak kok? Saya di Buriolo Jam Bersih. Berarti itu ya PP gitu ya Mbak Vera? Ya, gitu. saya juga PP nggak Masuk ngekos juga gitu. Berarti tiap hari gitu ya Mbak ya? Iya Bu. Oke, oh ya baik. Sebelumnya saya berterima kasih karena Mbak Vera sudah datang untuk menemui saya. Terkait kedatangannya Mbak Vera pun pasti ada hal yang ingin disampaikan kepada saya. Mungkin bisa disampaikan kepada saya apa yang diinginkan Mbak Vera? Saya itu kesini kan pasti ada tujuannya ya Bu. Iya. Saya juga mau cerita sedikit sih Bu terkait permasalahan saya saat ini. Saya itu pengen banget untuk mengurangi mengonsumsi makanan sebelah itu Bu. Ini kenyataan saya. Tahu saya juga konsumsi sebelah kok Mbak. Tapi saya itu menurut saya itu terlalu banyak sih Bu konsumsinya itu. Terlalu banyak konsumsi sebelah dan menguranginya begitu Mbak. Iya benar. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi permasalahan tentang Mbak Vera ini, apakah sebelumnya Mbak Vera sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu, pertama kali ini saya melakukan. Baik, pertama izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi proses konseling ini di mana proses pemberian bantuan dari konselor yaitu saya kepada konseli yaitu Mbak Vera. Jadi di sini saya itu hanya sebagai fasilitator saja, sebagai menjembatani untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Vera saja. Untuk hasil keputusan dan hasil akhir dari semua proses konseling nanti itu di tangannya Mbak Vera sendiri, dari kesubuhannya Mbak Vera sendiri. Bagaimana Mbak Vera? Cukup paham sih. Oke, jadi Mbak Vera dapat memahaminya ya. Iya. Jadi lalu di proses konseling ini juga itu ada durasi waktunya Mbak. Biasanya itu durasi waktunya itu 30 sampai 45 menit. Mbak Vera bisa memilihnya? Saya rasa yang 30 menit juga cukup Bu. Oke, yang 30 menit gitu ya. Iya.
saya itu jadi nggak teratur gitu loh Bu. Dan jika kalau saya bisa menguranginya, hormon saya itu bisa teratur gitu. Jadi yang diinginkan Mbak Vera mengurangi mengonsumsi seblaknya agar bisa untuk menetralkan hormonnya Mbak Vera. Iya, iya. Karena mungkin hormonnya Mbak Vera itu tidak tentu gitu saat mengonsumsi makanannya seperti itu, gitu Iya. ya kan. Lalu menurut Mbak Vera sendiri, pandangan Mbak Vera tentang diri Mbak Vera itu seperti apa? Saya ingin menurut saya, pandangan saya, untuk saya, hidup saya nggak sehat sih Bu. Hidupnya nggak sehat. Iya, soalnya kan kecanduan sebenarnya itu tadi. Dan saya susah untuk mengontrolnya. Baik, lalu dengan keinginannya Mbak Vera ingin mengurangi mengkonsumsi seblak itu, apakah Mbak Vera sudah pernah mengusahakan gitu untuk mencapai keinginannya Mbak Vera? Pernah Bu, saya semisal kayak diinfo sama saudara saya gitu ya, saya itu benar-benar menahan diri nggak ikut info itu tadi. Dengan menahan dirinya itu seperti apa? Bagaimana cara Mbak Vera melakukan menahan dirinya ini? Menahan diri yang saya lakukan itu biasanya kan kayak
bisa dikira-kira Mbak level berapa gitu? Level 2. Oke, jadi yang ingin dilakukan sama Mbak Vera itu Mbak Vera mengurangi mengkonsumsi seblak, di mana 1 minggu hanya 2 kali saja, dan belinya itu juga di level 2 saja begitu. Lalu kapan Mbak Vera ingin mulai menjalankan rencana Mbak Vera ini untuk mengurangi mengkonsumsi seblaknya? Saya rasa saya akan melakukannya besok Selasa. Besok Selasa tanggal 7 Januari 2025 besok ya Pak ya? Iya, mulai besok. Lalu apa yang bisa Mbak Vera lakukan ketika ada muncul keinginan Mbak Vera untuk beli seblak? Apa yang dilakukan sama Mbak Vera? Saya akan yang pertama tadi kan saya menahan diri ya Bu ya. Iya. Terus selanjutnya saya akan kayak membeli makanan yang lain. Menahan diri yang seperti bagaimana contohnya Mbak Vera? Menahan diri yang seperti menolak ajakannya teman gitu tadi kan Bu ya. Terus Menolak ajakan temannya seperti berkegiatan apa? Mbak mengajarkan dengan apa Mbak Vera? saya kayak ngarang omongan sih Bu, kayak ngarang omongan. Saya lebih milih disuruh orang tua saya daripada mengikuti ajakan teman saya gitu. Lalu tadi juga Selanjutnya saya akan ketika keinginan saya kayak melonjak membeli seblaknya, saya lebih untuk membeli yang lain sih Bu. Menurut saya seperti itu deh. membeli yang lain itu seperti apa Mbak? Membeli mixu, pokoknya makanan juga pedas. Baik, jadi jika Mbak Vera ingin beli seblak muncul, Mbak Vera langsung mengalihkan beralasan kepada temannya, kayak saya lagi mau membantu orang tua gitu, dan Mbak Vera juga mengalihkannya dengan membeli jajan yang tidak pedas ya, yang manis-manis mungkin ya seperti susu begitu ya Mbak. Lalu siapa saja yang akan membantu Mbak Vera untuk menjalankan rencana Mbak Vera yang ini? Saya rasa orang tua sih Bu. Orang tua. Iya. Cara yang seperti apa? Cara menurut saya ketika ada info saya itu langsung tegur kayak itu loh, nanti kalau kebanyakan makan seblak nanti hormonmu terganggu gitu. Orang tua bicara tegur ketika saya keluar mau membeli seblak. Baik, lalu Mbak Vera akan melakukan berapa lama? 1 bulan. 1 bulan gitu ya, 1 bulan. 1 bulan dimulai dari besok hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 gitu ya Pak? Iya benar. Oke. Menurut Mbak Vera, bagaimana Mbak Vera itu mengukur keberhasilannya Mbak Vera dalam mengurangi makan seblak ini? Dikatakan saya itu berhasil mengurangi makan seblak jika saya itu bisa melakukan 1 bulan dengan konsisten sih Bu. Oke, jadi dikatakan berhasil itu saat Mbak Vera bisa melakukan konsisten selama 1 bulan penuh begitu ya Mbak? Oke, baik. Mbak Vera kan mengatakan untuk melakukan berhasil jika melakukan selama 1 bulan penuh begitu ya Pak? Lalu bagaimana jika Mbak Vera itu tidak melakukan hal pada rencana tersebut? Kira-kira konsekuensi apa yang Mbak Vera bisa dapatkan? Ketika saya tidak melakukan konsisten selama 1 bulan, saya akan memulainya dari awal dan saya mengurangi jatah makan seblaknya di minggu berikutnya sih. Oke, baik. Lalu reward yang Mbak Vera dapatkan ketika 1 penuh Mbak Vera melakukan konsisten apa yang didapatkan Mbak Vera? Saya akan mendapatkan reward saya akan mendapatkan reward kalau saya itu melakukan 1 bulan penuh, saya akan mukbang ramen sih. Oke, jadi itu ya Mbak, konsekuensi dan rewardnya Mbak Vera ya. Iya. Di sini ada kertas, Mbak Vera bisa menuliskan dari keinginannya Mbak Vera, usaha yang kedepannya inginnya Mbak Vera lakukan, berapa lama, dan orang-orang yang terlibat untuk membantu keinginannya Mbak Vera, dan konsekuensi, reward, semuanya bisa ditulis di sini ya Mbak. Bisa dituliskan namanya terlebih dahulu Mbak.